Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Mulyantara dan rekan saya Sukma Jaya. Dalam hal ini saya akan mempresentasikan rantai pasok dari hulu ke hilir budidaya ikan lele. Ikan lele adalah salah satu komoditas perikanan yang memiliki prospek cerah untuk dikembangkan karena ikan lele merupakan komoditas unggulan. Dikatakan unggulan karena hampir setiap daerah di Indonesia membudidayakan ikan lele dan juga merupakan salah satu ikan air tawar yang sangat digemari di masyarakat. Ikan lele merupakan komoditas yang dapat dipelihara dengan panjang lebar dalam lahan di kawasan marginal dan hemat air dan terbatas. Substitusi hulu. Kegiatan subsistem ini berhubungan dengan pengadaan sarana produksi pertanian, yaitu memproduksi dan mendistribusikan bahan, alat, dan mesin yang dibutuhkan usaha tani atau budidaya on-farm agribisnis. Subsistem hulu agribis lele yaitu terdiri dari satu, industri benih atau bibit. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas benih ikan lele terdiri yaitu satu, suhu atau temperatur arus air, keseimbangan kolam, pakan ikan, kualitas air, dan kesehatan ikan. Pembenihan ikan lele. Memilih indukan, penyeleksian terhadap calon indukan, pemilihan induk-indukan yang terlihat bugar, bebas penyakit, dan bentuk tubuh yang bagus untuk proses pemijahan. Sediakan kolam khusus berfungsi untuk memelihara calon induk sampai siap matang. Langkah selanjutnya adalah pemijahan atau mengawinkan ikan. Untuk pembenihan ikan lele bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik yang alami maupun intensif. Setelah pemijahan adalah pemeliharaan larva. Hal penting lainnya adalah menjaga kebersihan kolam. Langkah selanjutnya adalah pendederan benih. Langkah terakhir adalah pembenihan ikan lele, memakan waktu 8-9 minggu. Diagram alir proses pembenihan ikan lele terdiri dari persiapan media, pemijahan, pemeliharaan induk, penetasan telur, pemeliharaan larva, dan benih. Industri agrokimia. Pengukuran pH udara terdapat beberapa cara yang populer yang biasa dipakai untuk memijahkan ikan lele secara intensif, yaitu dengan penyuntikan hipofisa dan penyuntikan hormon buatan serta penggunaan vaksin untuk kekebalan tubuh. Industri agrootomotif. Mesin pompa air, pengukur pH udara. Penggunaan tenaga kerja. Tenaga kerja yang berpengalaman dalam budidaya lele cukup tersedia di daerah perkembangan jumlah petani dan tenaga kerja pada komoditi ikan lele mengalami fluktuasi sejak tahun 2008 hingga tahun sekarang. Salah satu faktor yang mempengaruhi jumlah tenaga kerja yakni luas lahan perikanan lele di Indonesia. Terakhir, subsistem hulu. Yang terakhir yaitu lahan. Potensi lahan dan iklim yang sesuai dengan syarat tumbuh ikan lele yang cukup besar serta ketersediaan tenaga kerja dan teknologi menjadi faktor keunggulan produksi lele. Ini contoh kolam untuk budidaya ikan lele dengan cara disemen ataupun dengan cara terpal. Sekarang subsistem hilir perikanan lele. Subsistem hilir ada beberapa subsistem, yaitu satu, subsistem pengolahan. Komponen agrobisnis hilir pengolahan hasil adalah kegiatan ekonomi yang mengolah produksi usaha tani menjadi produksi olahan, baik produk antara maupun produk akhir. Hasil atau industri pengolahan merupakan suatu operasi atau rentetan operasi terhadap suatu bahan mentah untuk diubah bentuk ataupun komposisinya. Pengemasan adalah suatu cara untuk membuat ikan dalam kondisi nyaman, tidak rusak, mudah praktis, dan tidak mengganggu kondisi sekitarnya. Dalam pengemasan terdiri dari dua sistem, yaitu sistem tertutup dan sistem terbuka. Sistem terbuka yaitu ikan yang diangkut dengan wadah atau tempat yang media airnya masih berhubungan dengan udara bebas.
Pengangkutan sistem ini biasanya digunakan untuk jarak dekat dan membutuhkan waktu tidak lama. Kedua yaitu sistem tertutup. Dalam sistem tertutup, pengemasan ikan hidup yang dilakukan menggunakan wadah tertutup. Udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam media tersebut. Pengemasan dengan cara ini dapat dilakukan pada jarak jauh. Subsistem pemasaran. Dalam pengolahan produksi hasil budidaya ikan lele dalam agroindustri merupakan salah satu bentuk pembangunan pengolahan ikan lele. Ikan-ikan yang dipanen dapat dipasarkan di pasar-pasar lokal atau dengan memanfaatkan sistem klaster industri budidaya perikanan. Selain pengolahan yang mudah, bahan baku dan biaya yang murah, dan keuntungan yang cukup tinggi, pengolahan ikan dalam bidang agroindustri dapat menyerap dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Dalam pemasaran perlu adanya kerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang membutuhkan bahan baku utama lele yang kita budidaya untuk dijadikan produk makanan yang siap dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam sistem pemasaran ada beberapa cara, yaitu dengan cara tawarkan ke pedagang pecel lele. Yang kedua, tawarkan ke supplier pasar. Saat ini banyak sekali pengusaha yang menjalankan bisnis makanan berbahan dasar lele. Mulai dari abon lele, kerupuk kulit lele, dendeng lele, nugget lele, dan sebagainya. Karena itu, untuk memasarkan ikan lele, Anda harus dapat mencari produsen yang produksi makanan-makanan berbahan dasar lele. Yang ketiga yaitu kerjasama dengan pengepul. Bekerjasama dengan pengepul adalah salah satu cara memasarkan ikan lele secara praktis. Biasanya banyak cara bisa bertemu pengepul, bahkan terkadang ada beberapa pengepul yang mendatangi Anda karena telah mengetahui bahwa Anda menjalankan bisnis ternak lele. Terakhir yaitu kerjasama dengan restoran. Ikan lele tidak hanya disajikan di warung pecel lele, pinggir jalan atau di warung makan kecil, tapi lele juga bisa menjadi sajian favorit di restoran. Ada banyak restoran yang mengolah lele menjadi salah satu makanan atau menu favorit. Mungkin itu saja presentase dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan ini kami sajikan juga video hasil wawancara kami di Kampung Konyol Desa Cikareo. Perhitungannya 1 bulan 3 bulan Pak. Kalau itu kita untuk itu saya sementara nggak persentase. Kalau kita dikaji tiap bulan kan dia kerja kan terbayar kan gitu. Hanya kita perkanen aja gitu. Kan berapa persen kita dikasih 3% lah. Kalau misalkan kita untung 4 juta misalkan ada 3% berarti 1.200 kan gitu. Jadi dari 8.000 ekor apakah itu akan mengurangi ini pasukan ini? Misalkan ada kematian di kalau kematian ada, cuman kalau untuk kematian itu tergantung kita dan situasinya. Kalau misalkan dari airnya gitu ya, kalau airnya bagus sih kematian ada jarang lah gitu, nggak itu banyak. Paling misalkan dari 1.000 atau 2.000 itu paling berapa ekor lah yang mati gitu, nggak terlalu banyak lah gitu. Masih kita bisa dihandle dari tadi, kalau udah panen kan bobotnya berbeda kan gitu. Amin, amin. Ya, mungkin juga nanti bisa memberikan informasi ke masyarakat lain, ke masyarakat kita untuk mengembangkan perikanan gitu Pak ya, karena memang di Kabupaten Lembang kan ada sentra ikan patin kan, itu mudah-mudahan kita juga bisa nanti mengembangkan ikan patin juga gitu. Itu pemerintah yang udah dikatakan sekarang di pengembangan patin di silatnya, mungkin kita bisa kerjasama nantinya gitu. Bibit ikan patin ke ya silat gitu. Mudah-mudahan kita bisa